Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Perjalanan untuk menemukan cinta sejati bagi setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda. Ada yang dengan mudahnya menemukan jodoh semudah saat sedang ngupil di siang bolong. Ada yang melalui bantuan teman, walaupun terkadang di saat sedang sayang-sayangnya malah disalib di tikungan oleh teman itu sendiri. Dan bagi yang tidak ingin repot kenalan sana-sini seperti saya, tentunya cenderung lebih memilih untuk kenalan melalui dating online. Walaupun terkadang foto dan kenyataan seringkali jauh di luar bayangan. Nggak pakai lama? Watch. Charlotte yang sering dipanggil Charlie merupakan putri dari pasangan Graham dan Rose. Dia memiliki dua saudari perempuan yang salah satunya bernama Katie. Seperti gadis-gadis zaman now, Charlie menggunakan aplikasi kencan online seperti Tinder untuk mencari cinta sejatinya. Setelah beberapa saat, Charlie pun merasa bosan karena foto-foto pejantan tangguh yang ada di sana tidak satu pun membuatnya tertarik. Namun gadis cantik ini tidak menyerah, dia pun pindah ke aplikasi lainnya bernama OkCupid. Tidak lama setelahnya, seorang pria bernama Jack memulai chattingan dengan Charlie. Jack seorang pria dengan tampilan rapi dan cara berbicaranya juga sopan. Pria berusia 31 tahun itu bekerja sebagai seorang web designer dan pengembangan. Dia punya banyak uang tetapi juga suka pamer harta dengan wanita-wanita yang dikencaninya. Charlie tertarik dengan pria itu sehingga mereka saling berkirim pesan dan memutuskan untuk bertemu. Namun tepat di hari H, Jack membatalkan pertemuan tersebut karena dia balikan dengan mantan pacarnya. Charlie yang kesal pun memblokir nomor Jack dan kembali bergabung di dating online untuk mencari tambatan hatinya yang entah berada di mana. Namun beberapa bulan kemudian, Jack kembali menghubungi Charlie dan mengajaknya bertemu untuk minta maaf secara langsung yang ajakan tersebut diterima oleh gadis itu. Pada 8 Desember 2015, mereka pun berjanji bertemu di London. Saat itu, Jack membawanya ke restoran The Shard yang berada di lantai 32 untuk menikmati pemandangan kota London dari atas. Di sana mereka ngobrol-ngobrol sambil minum wine dan Charlie yang merasa senang mengirimkan foto selfie-nya bersama Jack pada saudarinya Katie. Dia juga mengatakan bahwa Jack adalah pria yang sangat baik. Setelahnya Jack mengajak Charlie ke sebuah restoran di atas kapal untuk melanjutkan obrolan sambil minum-minum. Di sana mereka minum lebih banyak hingga mabora. Karena terbawa suasana yang romantis, Jack pun menawari Charlie untuk naik speedboat pribadinya sambil menelusuri keindahan malam di Sungai Thames. Sebelum berangkat, Charlie sempat memberitahu Katie tentang rencana indah mereka. Tetapi Katie sedikit khawatir dengan keamanannya. Namun Charlie berhasil menenangkan saudarinya dengan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Malam indah di atas kapal bagi Charlie mungkin baru pertama kalinya, tetapi bagi Jack hal itu sudah sangat biasa. Sebagai Casanova kelas buaya darat, Jack selalu memakai trik yang sama setiap kali sedang mendekati wanita. Dia akan mengajak teman kencannya untuk menaiki speedboat agar para wanita merasa terkesan. Bagi wanita yang belum pernah kencan di atas speedboat, tentunya hal ini sangat luar biasa. Walaupun malam itu udara terasa sangat dingin, tetapi Charlie sangat menikmati kebersamaan mereka. Saking senangnya, gadis itu bahkan berteriak kegirangan dan merekam beberapa video yang kembali dikirimnya pada Katie. Namun Charlie tidak menyadari jika saat itu Jack dalam kondisi sangat mabora dan ngebut dengan kecepatan 2 kali lebih kencang. Tidak lama setelahnya terdengar bunyi ledakan yang diiringi suara Charlie sedang berteriak minta tolong. Speedboat itu terbalik di dekat jembatan setelah menabrak kayu gelondongan yang terendam. Seorang saksi mata yang melihat kejadian tersebut segera menelpon polisi yang datang tidak lama setelahnya. Pada jam 10.40 malam, tim penyelamat berhasil menemukan lokasi, namun saat kapal diangkat ke permukaan, terlihat hanya Jack sendiri yang berpegangan di samping kapalnya. Saat itu polisi tidak menyadari jika ada satu korban lagi yang bersama Jack.
Hingga ketika seorang saksi memberitahu tentang hal ini, mereka pun kembali melakukan pencarian dan berhasil menemukan Charlie tenggelam di dalam sungai yang dingin. Ketika dibawa keluar, gadis itu dalam keadaan sekarat. Tim penyelamat berusaha melakukan CPR, tetapi suhu tubuhnya terus menurun. Walaupun sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi pada akhirnya Charlie gagal diselamatkan. Hasil otopsi menyatakan dia meninggal akibat terendam di air sungai yang sangat dingin. Keesokan harinya, ketika Charlie tidak masuk kerja, Kathy dan teman kantor gadis itu mulai merasa curiga. Charlie sendiri bukanlah tipe orang yang akan pergi tanpa memberi kabar. Hingga ketika polisi mendatangi kediaman orang tuanya untuk menyampaikan kabar duka, mereka sangat hancur ketika datang ke rumah sakit untuk mengidentifikasi jasad. Saat Jack ditanyai, dia menceritakan kronologi pertemuan mereka hingga naik ke atas speedboat. Dia mengatakan Charlie lah yang mengemudikan kapal sebelum terjadinya kecelakaan. Pria itu mengaku tidak bisa mengingat kejadian tersebut dengan jelas akibat efek dari mabora. Yang diingatnya hanyalah saat Charlie meminta izin untuk mencoba mengemudikan kapal itu. Ketika terjadi kecelakaan, menurut Jack dia berpegangan pada tepian kapal hingga bisa selamat. Sedangkan Charlie bersama barang-barangnya terlempar ke dalam sungai. Selama pemeriksaan, Jack berkali-kali menegaskan bahwa Charlie lah yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Namun polisi tidak bisa menahannya karena walaupun Jack berkendara di bawah pengaruh mabora, tetapi pada saat itu di Inggris tidak ada aturan yang melarangnya. Ketika dilakukan pemeriksaan pada kapal tersebut, terungkap fakta jika speedboat itu merupakan bangkai perahu yang diproduksi pada tahun 80-an dan memiliki banyak kerusakan termasuk pada bagian mesin. Dia membelinya dengan harga murah di situs online Gumtree. Setelah kejadian tersebut, tidak hanya Jack, teman-teman Charlie juga menyalahkan keputusannya untuk naik speedboat di malam itu. Namun keluarga dan salah seorang sahabatnya bernama Lottie justru merasa ada kejanggalan dalam kecelakaan ini. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak benar dengan pria itu. Setelah menggali beberapa informasi, Lottie menemukan fakta bahwa Jack suka mencari wanita di situs online. Dia bahkan pernah membuat situs serupa bernama Hooking Up. Sedangkan Facebooknya dipenuhi dengan foto-foto dirinya yang sedang pamer harta. 2 bulan setelah insiden tersebut, ketika polisi kembali ingin menanyai Jack, kali ini pria itu datang bersama pengacaranya. Saat itu tidak ada informasi tambahan yang bisa diberikan, tetapi dia tetap bersikukuh dengan pengakuan awal bahwa Charlie lah yang mengendarai speedboat itu. Dan selanjutnya, semua pertanyaan polisi dijawab dengan no comment. Tepat sehari setelah interogasi itu, Jack menikah dengan teman lamanya dan pindah ke Wales untuk memulai kehidupan baru. Masih di tahun yang sama, istrinya melahirkan seorang bayi. Walaupun saat itu polisi membiarkannya meninggalkan London, tetapi mereka masih mencurigainya. Dalam masa-masa ini, kepolisian terus memantau kehidupan pria itu sambil terus mencari sisa-sisa barang milik Charlie yang terjatuh ke dalam laut. Hingga satu waktu, polisi berhasil menemukan tas dan ponsel milik gadis itu, yang setelah datanya dipulihkan, di sana terdapat rekaman di malam itu yang menunjukkan jika Jack adalah satu-satunya orang yang mengendarai speedboat tersebut. Bahkan dengan jelas terdengar suara Charlie yang mengatakan bahwa Jack melaju terlalu kencang. Dengan adanya video ini, semua kesaksian Jack terbukti bohong. Dan Charlie tidak bisa menyelamatkan diri karena Jack tidak memberinya jaket pelampung sehingga gadis itu pun tenggelam. Dalam rekaman CCTV di daerah tersebut memperlihatkan kapal itu melaju sangat kencang, yang hal ini cocok dengan rekaman dalam ponsel Charlie. Pada akhirnya 2 tahun setelah insiden tersebut, Jack pun ditangkap atas dakwaan pembunuhan akibat kelalaian. Dalam persidangan yang dimulai bulan Oktober, Jack dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu persidangan lanjutan. Namun pada Maret 2018, dia terlibat pertengkaran dengan seorang petugas security yang merupakan mantan tentara bernama David Batch. Jack menyerang David di sebuah hotel di Devon saat sedang hangout dan berusaha menerobos masuk dalam sebuah acara private. Dia memukul kepala pria itu menggunakan sebuah botol yang membuat David terjatuh ke lantai.
Sama seperti sebelumnya saat dibawa ke kantor polisi, Jack lagi-lagi menjawab semua pertanyaan dengan no comment. Mendekati jadwal persidangan kasus Charlie, Jack mengatakan pada pengacaranya bahwa dia tidak akan datang. Hal ini benar-benar dilakukannya yang membuat banyak orang marah karena Jack seolah menyepelekan sidang tersebut. Menurut pengacaranya, dia tidak bisa menemukan keberadaan Jack karena selama ini mereka hanya berkomunikasi secara online. Menurut orang-orang, Jack bersikap sesuka hatinya karena mendapatkan bantuan hukum secara gratis tanpa harus membayar. Sedangkan sebenarnya dia memiliki banyak uang untuk membayar pengacara. Saat itu pengacaranya berusaha membela Jack dengan berbagai alibi, termasuk telah memberi jaket pelampung pada Charlie. Namun alibi tersebut dipatahkan ketika seorang saksi muncul dan mengatakan pada malam kejadian, seolah berusaha menyelamatkan diri sendiri, Jack hanya berteriak tolong aku dan bukannya tolong kami. Kesaksian ini tentunya sangat bertolak belakang dengan kesaksian awal dan klaim sang pengacara jika Jack sangat peduli pada keselamatan penumpang. Salah seorang wanita yang pernah kencan dengan Jack di tahun 2015 juga ikut bersaksi. Wanita itu mengatakan bahwa dalam kencan mereka, Jack juga melakukan hal yang sama. Hanya saja ketika mereka sedang berada di speedboat, mereka sempat diberi peringatan oleh polisi karena tidak memakai jaket pelampung. Ketika Jack berkendara sangat kencang, wanita ini minta diturunkan dan segera pergi meninggalkan Jack karena takut pada pria itu. Pengadilan juga mempertanyakan kenapa Jack yang memiliki penghasilan 2,7 miliar per tahun, alih-alih membeli speedboat baru, tetapi justru membeli speedboat yang telah usang. Hal ini mengungkapkan bahwa Jack adalah Casanova gadungan yang membeli speedboat rongsok untuk menarik perhatian para wanita. Dan Charlie yang tidak memakai pelampung, tenggelam setelah terlempar dari kapal saat menabrak kayu gelondongan dalam suasana gelap. Pada 10 Juli 2018, Jack dinyatakan bersalah atas pembunuhan Charlie. Tetapi saat itu dia telah melarikan diri. Walaupun Jack belum berhasil ditemukan, tetapi pada tanggal 27 Juli, Jack divonis hukuman 6 tahun penjara, yang hal ini membuat polisi memasukkannya dalam daftar DPO internasional dan memberi hadiah sejumlah 455 juta bagi siapapun yang bisa memberikan informasi. Seperti dalam kasus-kasus lainnya, pencarian ini tidak mudah karena ada banyak informasi yang masuk namun berakhir dengan hasil yang nihil. Dari beberapa info yang didapat polisi, saat Jack melarikan diri, hubungan rumah tangganya dalam keadaan hancur. Dia kabur ke Turki sebelum akhirnya pindah ke Georgia, Amerika, yang disinilah dia kembali menjalin hubungan dengan seorang wanita. Ketika mengetahui keberadaannya telah diketahui polisi, Jack pun mengajukan banding atas vonisnya serta minta didampingi oleh pengacara terkenal. Sang pengacara memberi saran, jika Jack mau bandingnya berhasil, maka dia harus mengambil simpati masyarakat. Jack pun tampil dalam sebuah wawancara media, tetapi usahanya gagal karena aktingnya terlihat sangat palsu. Merasa usahanya gagal, Jack pun menyerahkan diri pada kepolisian Georgia dan pada 2019 dia pun diekstradisi kembali ke Inggris. Di sana pada media, dia mengaku melarikan diri bukan karena takut, melainkan karena merasa bersalah. Yang lagi-lagi dengan akting gagalnya, dia masih menyalahkan Charlie atas insiden tersebut. Jack yang kembali hadir di persidangan mendapatkan hukuman tambahan atas penyerangan terhadap David dan telah melarikan diri. Saat itu, dia menyalahkan kejadian tersebut akibat dari rasa stres atas kematian Charlie dan kesedihan atas kehancuran pernikahannya. Untuk kasus Charlie dan David, Jack pun divonis hukuman 10 tahun penjara tanpa adanya kesempatan pembebasan bersyarat. Walaupun butuh 3 tahun bagi keluarga Charlie untuk melihat pria itu berada di balik jeruji besi, tetapi mereka puas karena keadilan telah ditegakkan. Sekalipun dalam seumur hidupnya, mereka tidak akan pernah lagi melihat kehadiran sang putri.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.